Ibu bersedia untuk kami wawancarai terkait tugas kami, yakni tugas bimbingan konseling? Insya Allah bersedia. Ya, apa yang saya bisa bantu? Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Devi Ismail Hikmah. Di sebelah saya Nureza Farhana dan Zumratul Muda. Baik, mohon maaf Bu sebelumnya, mungkin Ibu bisa untuk memperkenalkan diri dulu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummul Farihah. Di sini saya menjadi narasumber sebagai guru ya? Ya, sebagai guru untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adik-adik mahasiswa ini. Insya Allah bisa saya jawab. Terima kasih. Baik Bu, sebelumnya kalau boleh tahu, Ibu ini mengajar di kelas berapa saja? Saya awalnya sih di kelas 1, kemudian misalnya ada yang nggak masuk, ya bisa ke kelas yang nggak ada gitu loh. Jadi guru itu harus bisa belajar atau mengajar bukan hanya di satu kelas, harus bisa saling kelas itu kecil, gitu, lagi yang besar gitu, supaya sama-sama bisa merasakan bagaimana cara mengajar di kelas yang besar gitu. Ya baik, langsung saja pertanyaan kami Bu. Di sini kan sekarang kan lagi masa pandemi gitu. Kemudian pertanyaan kami, bagaimana peran Ibu ketika mengajar di kondisi sekarang, yakni kondisi pandemi COVID-19? Kondisi COVID ini ya, kalau misalnya peran kita di kelas ya, biasa guru itu mempunyai tugas sebagai pengajar ya kan, mendidik, kemudian membimbing, memotivasi siswa, kemudian juga mengevaluasi. Sebelum mengevaluasi juga menilai tugas-tugas itu tadi, kemudian ya mengevaluasi. Nah, berhubung di saat pandemi ini, tentu guru juga mempunyai tugas yang bertambah. Apa itu? Yaitu misalnya memastikan untuk tercapainya target pembelajaran yang akan dicapai ketika kita mengajar di masa pandemi ini. Harus ada target-targetnya, gimana caranya supaya siswa di masa pandemi ini tetap bisa memiliki semangat untuk belajar. Kemudian juga tugas guru di masa pandemi itu juga bertanggung jawab pula untuk keselamatan siswanya ketika dia mau belajar di masa pandemi. Jangan coba-coba untuk langsung tatap muka sementara prokesnya tidak dijalankan. Itu perannya guru seperti itu. Kira-kira. Kemudian pertanyaan kedua Bu, di sini metode dan media pembelajaran apa yang Ibu lakukan di saat pembelajaran ini? Metode apa media nih? Metode sendiri? Metode media sendiri. Kalau metode di masa pandemi sekarang ini tentu kita menggunakan metode online ya, yaitu daring. Nah, itu yang dipakai untuk pembelajaran saat ini. Bisa online, bisa juga offline. Online itu ya kita menggunakan yang di HP, aplikasi-aplikasi. Untuk offline-nya itu misalnya kita menggunakan di WhatsApp, memberi tugas ke anak, kemudian bisa juga nanti dikumpulkan. Boleh ke sekolah, tapi dengan cara seperti diberi jarak gitu. Kemudian anak-anak harus pakai masker juga, tapi tidak boleh berbarengan, harus satu-satu. Untuk media yaitu tadi bisa menggunakan seperti Google Chrome itu tadi ya, kemudian WhatsApp juga, Zoom kan gitu kalau medianya itu ya, seperti itu yang kita lakukan itu. Cuma ya begitu ada kendalanya, misalnya alasan orang tua itu karena nggak ada kebutuhan, nggak punya HP kan gitu ya. Karena itu kita memberi solusi kepada mereka. Gimana? Yaitu apabila anak itu tidak mempunyai HP, anak itu tadi bersedia datang ke gurunya di sekolah, kemudian kita memberikan pembelajaran lewat tatap muka, cuma tidak semua siswa.
mereka yang tidak mempunyai HP saja, karena mereka kan juga kesulitan. Tidak semua orang kan bisa beli paketan, bisa punya HP kan gitu. Apalagi di sini mayoritas orang-orangnya itu nggak punya. Jadi kita sebagai guru harus proaktif untuk membantu pembelajaran mereka ketika mereka tidak bisa memiliki itu. Kan sekarang pembelajarannya itu nggak tatap muka, Ya. pembelajarannya itu daring, Bu. Terus apa sih karakteristiknya siswa saat pembelajaran daring tersebut? Bagaimana cara Mengetahui karakteristik siswa itu, yaitu memang agak kesulitan ya untuk mengetahui setiap karakteristik anak itu. Tapi kan kita itu dengan misalnya anak-anak melalui pembelajaran online tadi berupa video atau tanggapan orang tua gimana, kemudian dari hasil mereka itu mengerjakan tugas-tugasnya, mengumpulkan, itu kan kita bisa melihat, oh anak ini rajin, anak ini aktif gitu. Jadi dari itu kita bisa melihat bagaimana karakteristik siswa itu tadi. Kemudian kalau mereka tidak punya HP misalnya, kan mereka datang ke sekolah atau ketika kita memberikan pembelajaran secara offline. Nah, itu kesempatan kita untuk mengetahui bagaimana karakter dari satu-satunya siswa itu. Karena kan tidak selalu kita menyajikan video, tidak selalu kita mengajukan Zoom karena itu membutuhkan paket yang banyak. Nah, jalan satu-satunya kita yaitu tadi dengan offline. Kemudian menyuruh siswa ke sini cuma dibatasi. Satu hari misalnya 5 anak, besoknya lagi 5 anak, begitu. Jadi kita bisa tahu karakteristik anak-anak ini bagaimana. Kan kita pembelajarannya jarak jauh. Ya, kemudian di pembelajaran daring ini apakah motivasi siswa dalam belajar itu menurun? Jelas motivasi itu ya menurun, karena kan tidak sama dengan ketika kita itu berkumpul dengan teman-teman, bertemu dengan guru tiap hari, ada motivasi tersendiri. Tapi guru yang pintar itu meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini kita tetap memberi motivasi. Misalnya menargetkan atau memperjelas apa sih tujuan kita pembelajaran hari ini. Nah, itu dijelaskan kepada anak-anak supaya mereka kemudian berpikir, oh iya kalau saya harus belajar karena bu guru harus menyatakan seperti ini, saya harus mau belajar seperti apa yang disampaikan ibu guru. Kita memperjelas tujuan kita itu belajar atau materi hari ini begini nak sayang gitu ya, sama anak-anak seperti itu. Kemudian juga pembelajarannya itu harus yang menarik, yang menyenangkan, sehingga anak-anak tidak jenuh gitu. Kasih video apa atau apa, kan tidak harus setiap hari videonya, terkadang gitu loh ya. Kemudian juga misalnya memberikan setelah siswa melakukan tugas, kita jangan segan-segan memberikan reward. Nah, itu supaya mereka itu merasa senang, merasa dihargai. Ini loh karya saya, mendapat ini sama bu guru. Nah, itu motivasinya itu supaya mereka semua anak-anak meskipun daring, mereka tetap semangat belajar. Gitu. Berarti itu beberapa motivasi yang bisa dilakukan guru kepada siswa. Seperti itu contohnya. Pertanyaan terakhir, guru kan sebagai bukan cuma pendidik tapi juga pemberi motivasi, kemudian sebagai konselor untuk memberikan bimbingan dan konseling. Nah, itu bagaimana cara penerapan guru untuk memberikan bimbingan dan konseling kepada muridnya dalam kondisi pandemi seperti ini? Ya, itu salah satunya yang memotivasi itu tadi, dibimbing itu tadi, diarahkan, kemudian disemangati mereka itu. Ayo nak, kamu pasti bisa ya, ini harus begini, tidak boleh malas, harus semangat, ini ya ibu guru punya ini. Nah, itu seperti itu motivasinya kepada anak-anak kita. Jangan bosan-bosan untuk terus memberikan dorongan, kamu pasti bisa nanti. Kemudian hasilnya diberi reward, dikasih yaitu tadi lah penghargaan istilahnya, sehingga mereka itu tetap termotivasi untuk belajar.
Karena dengan adanya pendekatan kita kepada siswa itu insya Allah tidak akan males untuk belajar, akan tetap semangat. Baik Bu, terima kasih atas waktunya panjenengan sudah berkenan untuk kami wawancarai. Ya, sama-sama Mbak. Semoga kami bisa termotivasi untuk menerapkan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Iya, sama-sama. Semoga ya. Amin. Baik, cukup sekian, terima kasih wawancara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.